Kami membuka bisnis di Malang, ya. Saya dengan PD-nya karena merasa sudah bisa membuka lebih dari 10 cabang, ya, lebih dari 15 cabang, seolah-olah ini tangan sakti, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Solingin Faisal, owner PT Sinergi Pangan Semesta, yang bergerak di bidang kuliner, di bidang makanan. Kami ada beberapa brand, ya, mulai dari Warung Makti dan Seafood Pantai Kelapa dan Juara Food gitu. Alhamdulillah bisa bertemu kembali, bisa saling bercerita kisah hidup saya di masa kecil. Bapak dan ibu saya itu seorang petani, bapak petani, buruh tani, ibu buruh tani, dan saya pun sejak lulus SD sudah berencana tidak ingin melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah di SMP. Qadarullah, atas izin Allah saya ditemukan dengan seorang pengawas sekolah SD yang sehingga saya diangkat menjadi anak angkat untuk disekolahkan ke SMP gitu. Dari situ saya menjadi anak angkat, saya lulus ke SD ikut orang tua angkat sampai 3 tahun. Saya jauh dari keluarga, harus hidup di bapak angkat saya. Setelah lulus SMP mau melanjutkan SMA, saya daftar SMA baru dapat 3 hari. Atas izin Allah juga, orang tua angkat saya itu meninggal dunia, wafat, sehingga saya harus ikut siapa untuk melanjutkan sekolah ini lagi. Di sisi lain, orang tua saya juga tidak mampu menyekolahkan dilanjut jenjang SMA. Dengan penuh keberanian saya ngomong kepada kepala sekolah kalau saya minta keringanan pembayaran sekolah, dan saya minta izin untuk beasiswa sebagai anak tidak mampu untuk tetap lanjut sekolah di SMA. Dari situ, dari SMA lulus 3 tahun, kami mencoba untuk ingin kuliah di Surabaya atau kuliah ke kuliah negeri. Sudah daftar ke sana kemari, ke Surabaya, ke ITS, UNER, ke Unibra. Alhamdulillah juga tidak ada yang diterima, ya, seperti itu. Akhirnya saya menetap di Surabaya, terus kami mencari kerjaan dengan jualan air keliling di Keputih sana di Surabaya, di Keputih di Surabaya selama hampir 6 bulan. Perjalanan hidup selama 6 bulan mencari sesuap nasi untuk berjuang hidup di Surabaya supaya bisa bertahan hidup. Namun pada akhirnya setelah 1 tahun saya kembali pulang ke rumah untuk mencari pekerjaan, dan dapatlah pekerjaan sebagai cleaning service atau tukang sapu, ya. Tukang sapu. Habis tukang sapu berjalan selama 6 tahun, terus jadi penjaga wartel. Habis penjaga wartel, saya kuliah swasta di Tuban, kuliah PGSD. Habis itu kuliah PGSD, atas izin Allah lulus, saya jadi guru SD, GTT, ya, jadi guru GTT. Habis jadi guru GTT selama 2 tahun, kayaknya saya harus kuliah lagi, kuliah sambil kerja. Paginya menjadi tukang sapu atau cleaning service, selanjutnya saya mengajar sambil kuliah S1, ambil kelas sore. Selama 4 tahun berjibaku di dunia guru GTT sama sebagai cleaning service, penjaga wartel. Disitulah saya ditempa dalam
mental saya untuk mandiri, ya, untuk bertahan hidup, untuk bangkit, memutus mata rantai kemiskinan keluarga. Setelah GTT selama hampir 5 tahun jadi guru SD, usia sudah 24 tahun, saya berpikir kembali, apakah hidup saya cukup sampai di sini saja? Maka saya harus berpikir bagaimana saya bisa berkeluarga, kan gitu. Habis itu saya setelah 5 tahun tidak diangkat jadi PNS, mau nggak mau saya harus mencari gaji yang lebih besar dari seorang guru SD. Saya gaji GTT 125.000 dan akhirnya saya hijrah pindah dari desa ke kota Tuban, walaupun kerjaan sebagai tukang fotokopi dengan gaji 900.000. Akhirnya saya pindah ke Tuban untuk menjadi tukang fotokopi. Dari situ akhirnya tak lama kemudian menjadi sales sepeda motor, menjadi sales elektronik. Disitulah saya belajar yang namanya ilmu marketing, belajar ilmu jualan untuk bertahan hidup di kota yang dulu dari anak desa. Berawal dari situ diterima kerja di perusahaan perbankan dan akhirnya menjadi pegawai perbankan itu di usia 24 tahun. Setelah itu baru menikah di usia 24, sekitar 8 bulan 9 bulanan menikah. Berjalannya waktu kami di sela-sela menjadi pegawai perbankan juga merintis usaha, mulai dari usaha bimbingan belajar selama 2 tahun bertumbuh. Saya kelola sama keluarga, sama istri, dan akhirnya tutup dalam 2 tahun. Habis itu ganti lagi, habis jadi bimbingan belajar, saya bisnis pupuk, ya, pupuk organik, pupuk pertanian, berjalan 2 tahun, juga tutup dalam 2 tahun. Bertumbuh, tutup 2 tahun, bertumbuh, tutup 2 tahun. Habis bisnis bisnis bimbingan belajar, pindah lagi pupuk, pindah lagi saya bisnis showroom sepeda motor bekas. Alhamdulillah atas izin Allah itu juga luar biasa. Satu hari itu bisa terjual sampai 16 unit, 20 unit untuk penjualan motor bekas. Namun atas izin Allah juga karena kurangnya ilmu, 2 tahun tutup lagi. Itu. Jadi saya punya pola gagal, setiap 2 tahun bisnis tumbuh tutup, bisnis tumbuh tutup. Gitu. Alhamdulillah kenapa hari ini saya fokus di dunia kuliner. Saya tidak mau mengulangi pola gagal saya, setiap 2 tahun pasti tutup. Saya memulai bisnis kuliner ini di tahun 2013, di saat saya positioning sebagai kepala departemen di dunia perbankan dengan puncak karir, ya, menurut saya sudah paling bagus dalam 7 tahun, mulai dari sales sampai menjadi kepala departemen. Pada tahun 2013 saya ada tawaran untuk naik jabatan lagi, tapi resikonya nanti saya harus pindah keluar kota atau keluar pulau, ya. Karena positioning saya sudah punya anak 3, terus selama 7 tahun belum punya waktu, ya. Selama 7 tahun, hampir 7 tahun, kalau saya masuk pagi jam 7 pagi, pulang jam 10 malam, jam 7 pagi, pulang jam 10 malam. Saya punya impian, saya di usia 32 tahun harus benar-benar mandiri, berjuang apapun profesi saya. Jadi saya di saat itu usia 32 tahun memberanikan diri untuk resign dari kerjaan yang benar-benar belum punya plan mau bisnis apa.
Akhirnya saya nganggur selama 3 bulan. Saya ketemu guru saya, ya, mentor saya, ownernya Aneka Sambel itu Tuban itu. Saya diajak belajar bagaimana berbisnis. Akhirnya saya kolaborasi karena saya tidak bisa masak, ya sudah, saya kolaborasi, diajari sampai bisa dan bikin kaki lima di Lamongan, ya, dimentori beliau, ya. Dan alhamdulillah dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun kita bisa membuka cabang sampai 8 cabang, ya. Jadi hampir setiap bulan itu kita buka cabang, ya. Habis itu dengan pengalaman kami bekerja di perbankan selama 7 tahun, kami berjibaku di sana, kami belajar betul bagaimana mengubah mindset dari karyawan menjadi seorang business owner. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya bangkrut juga di tahun 2016, ya, karena dengan penuh kepedean, ya, penyakitnya pengusaha pemula itu ketika rame seolah-olah semuanya bisa, ya. Dari situ saya berpikir keras, apakah ini saya harus pindah bidang lagi, kategori industri, atau tetap menjalankan bisnis ini sampai ketemu titiknya. Ternyata alih-alih seperti itu, ya, akhirnya saya di posisi yang seperti itu harus komitmen. Saya jangan sampai berubah atau mencari bisnis bidang yang lain. Tetap saya lanjutkan. Terus saya mulai harus mengenal komunitas bisnis. Saya harus sering-sering silaturahmi kepada para senior bisnis kuliner. Ketemulah bahwa saya ketemu komunitas TDA, dan sana ternyata saya selama ini itu belum punya visi dalam berbisnis. Disitulah saya ditempa, ketemu interaksi dengan para pebisnis di luaran kota sana, ya. Terus akhirnya punya visi bahwa saya harus punya visi yang kuat, yaitu punya visi harus menjadi pengusaha kuliner skala nasional. Alhamdulillah di kebangkrutan itu 2016 akhirnya bisa membuka cabang baru di Tuban dengan konsep masakan tradisional kita angkat menjadi restoran yang legend gitu. Jadilah Resto Rajungan Dorobei saat itu, ya. Itu konsep Jawa, konsep masakan khas Pantura yang saya buat untuk resto yang pendekatannya adalah menu tradisional dengan suasana Jawa gitu, suasana tradisional gitu. Ya, alhamdulillah berjuang terus menerus di tahun 2016 hingga 2019 kita bertumbuh terus. Kita bisa menyaplai, kita punya central kitchen, bisa menyaplai ke resto sendiri ataupun ke resto orang lain. Dengan bekal mental jatuh bangun itu sering dimintain teman-teman yang baru mau belajar membuat resto, dan kami membantu dengan mensuplai produknya seperti itu. Mereka terserah mau bikin brand apapun silahkan, tapi saya hanya bisa membantu mendevelopkan di awal. Habis itu yaudah kita ambil produk di tempat kita, seperti itu. Ujian terus berjalan dalam bisnis, tidak mungkin bisa mulus, ya. Ada ujian di 2020, 2009, 2020 kita kena pandemi. Yang semula kita punya hampir ada 17 resto yang kita supply, yang kita punya milik sendiri ada 5. Kita di COVID kemarin, ya, kita tutup sekitar 8 resto, mulai dari Malang, Surabaya, Gresik, Tuban, Lamongan, kita banyak yang tutup. Maka ujian itu kita kembali lagi dengan penuh keyakinan, alhamdulillah kita bisa bikin resto baru lagi, yaitu Resto Seafood Pantai Kelapa. Ya, ini konsepnya adalah makan seafood di wisata Pantai Kelapa di Tuban. Insya Allah itu menjadi resto seafood terbesar di Tuban.
Di perjalanan itu, alhamdulillah atas izin Allah juga, kita bisa di posisi pandemi membuka Warung Mak T ini yang punya mimpi. Warung Mak T ini adalah warung makan tradisional khas Pantura yang mau kita scale up menjadi skala nasional. Usia Warung Mak T hari ini baru sekitar hampir 1 tahun ya. Kita punya mimpi besar bagaimana Warung Mak T ini bisa menjadi wasilah, menjadi jembatan untuk para masyarakat yang benar-benar tidak punya pekerjaan, sehingga kami mampu membantu atau mewujudkan mimpi kami bahwa kami harus bisa mengangkat para pengangguran bisa bekerja di tempat kami. Perjalanan yang panjang ini tidak mudah. Bagaimana dengan konsep Warung Mak T yang prasmanan ya, harga 5.000 ya untuk makan, plus nanti ada yang namanya khasnya Tuban yaitu rajungan, manyung, itu semuanya untuk kita hadirkan di Warung Mak T. Kisah perjuangan yang benar-benar berjuang di tahun 2016 itu kami mengalami bangkrut sekitar 1,7 miliar saat kami membuka bisnis di Malang ya. Saya dengan PD-nya karena merasa sudah bisa membuka lebih dari 10 cabang ya, lebih dari 15 cabang, seolah-olah ini tangan sakti ya. Begitu teringat di saat itu kami harus menjual kendaraan pribadi kami harus menjual ruko kami hanya untuk menggaji karyawan. 1 tahun namanya untuk merasakan bagaimana kita punya hutang di perbankan yang tidak bisa kita penuhi untuk angsuran-angsurannya. Posisi anak 3 punya hutang 1,7 miliar. Terus posisi usaha sudah berat, posisi keluarga juga butuh yang namanya ekonomi. Itu suatu yang paling berat dalam hidup kami di tahun 2016 untuk memulai itu semuanya. Bahkan kita untuk makan sehari-hari aja ya, kita itu pinjem koperasi harian untuk memenuhi kehidupan makan kami. Namun lagi-lagi teman adalah menjadikan kita kuat, bertemu ke komunitas-komunitas menjadikan kita ketika saya bilang bangkrut sekian, ternyata teman saya itu bangkrutnya lebih banyak, ternyata teman saya bangkrutnya lebih besar dari saya. Maka saya harus bangkit lagi, harus berani mengambil keputusan bahwa saya harus bisa bangkit walaupun keadaan sulit. Begitu luar biasa support keluarga supaya saya bisa bangkit kembali di tahun 2016 itu. Alhamdulillah bisnis mulai tumbuh terus menerus sampai punya head office. Atas izin Allah lagi diuji tahun 2019-2020 COVID kemarin. Dengan jumlah karyawan lebih dari 100, kita tidak boleh buka, harus menanggung gaji karyawan. Disitulah ujian datang lagi, bagaimana kami harus bertahan untuk bangkit kembali. Kami harus benar-benar memulai dari nol lagi untuk fokus mewujudkan mimpi-mimpi kami. Luar biasa untuk di waktu COVID kemarin kami untuk bangkit mulai dari sisi finansial, mulai dari sisi tim, semuanya porak-poranda harus kembali ke nol lagi karena kami tidak mampu mempertahankan tim untuk tetap bekerja dengan jumlah profit yang tidak selaras dengan beban perusahaan gitu. Alhamdulillah kita bisa lolos lagi di ujian COVID itu. 1 tahun yang lalu kita membuka Warung Mak T ini dengan pelajaran yang masa lalu kami belum memasukkan landasan spiritual masuk ke dunia bisnis kami. Mungkin saat inilah saya harus mulai hijrah ya, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bisnis itu bukan satu-satunya tujuan hidup.
di usia yang ke-40 tahun ini semakin membuat saya dewasa bahwa bisnis itu hanyalah sebuah alat atau jembatan untuk mengisi hidup saya. Akhirnya saya memutuskan landasan spiritual di bisnis kami di Warung Makti ini untuk religius menjadi nilai-nilai yang harus saya bangun di Warung Makti. Untuk syarat absensi masuk kerja setiap pagi, doa pagi dan harus sholat duha. Program lainnya kami juga memberikan makan gratis tanpa syarat ya untuk anak yatim. Terus setiap 1 bulan sekali kita juga memanggil ustadz untuk memberikan pengajian khusus kepada karyawan-karyawan kami dan ngaji bersama agar tujuan hidup sesungguhnya ini tercapai dalam hidup saya gitu. Jadi Warung Makti ini punya nilai-nilai perusahaan yang kita bangun untuk religiusnya, keamanahannya, kejujurannya, serta inisiatif semua karyawan yang kita impikan bersama. Terus harus ada nilai-nilai yaitu naik kelas untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi hari ini kami benar-benar recovery, ingin bangkit lagi ya setelah dilanda COVID dan memasukkan landasan-landasan spiritual untuk di bisnis kami. Itu masalah yang sangat besar yang kami hadapi. Perjalanan mulai tahun 2016 yang luar biasa hingga kami punya hutang sebesar itu. Terus 2019 COVID ini menjadi bekal atau menjadi modal utama kami untuk maju, untuk bertumbuh dan berkembang di 5 tahun mendatang. Arti hidup buat seorang Sholihin Faisal adalah saya punya dendam positif terhadap diri saya. Bagaimana rasanya nggak punya pekerjaan. Di tahun 2000 saya harus menyebar semua lamaran kerjaan. Maka hati saya terpanggil ya. Hati saya tersentuh bagaimana saya harus menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Saya punya mimpi ingin memberikan lowongan pekerjaan minimal 1.000 sampai 5.000 karyawan untuk berjuang terus-menerus membuka lapangan pekerjaan. Arti hidup dalam seorang Sholihin Faisal adalah bagaimana saya bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat lebih luas. Kami punya 5 goal dalam hidup. Yang pertama adalah goal spiritual. Bagaimana spiritual kami terus bertumbuh dan berkembang di dalam diri sendiri, diri tim keluarga, diri karyawan, dan yang berkaitan dengan bisnis kami. Goal pertama, goal spiritual. Goal kedua adalah goal family. Bagaimana kami bisa membangun family untuk lebih baik dari masa ke masa, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Goal yang ketiga adalah goal sosial. Di dalam hidup kami punya goal bagaimana kita hidup di dunia ini punya impact sosial terbaik untuk orang lain. Nomor 1, goal spiritual. Yang kedua, goal family. Yang ketiga, goal sosial. Yang keempat adalah goal kesehatan. Apa artinya kita dalam hidup jika tidak sehat? Maka kami di tim kami juga kita punya goal bagaimana tim kami sehat, diri sendiri sehat, keluarga sehat, dan semuanya sehat. Baru terakhir kami punya goal yang namanya goal ekonomi, yaitu lewat jalur bisnis ini kami harus bermanfaat, kami harus menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat secara luas dengan kuat ekonomi kita. Ada 5 goal dalam hidup kami yang harus kami perjuangkan hingga akhir hayat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.